Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pagi dia memulung di jalanan kota, tapi saat malam tiba, air matanya jatuh sendirian. Ada rahasia besar di balik hidupnya yang tak pernah orang tahu. Kisah ini bukan sekadar sedih, tapi penuh pelajaran hidup. Tulis di komentar kamu nonton dari kota mana, tangan menunjuk bawah. Jangan lupa subscribe channel Pemulung Hidup, agar kisah seperti ini terus hidup. Semoga yang sudah subscribe selalu diberi kesehatan, rezeki halal, dan keberkahan oleh Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pagi itu datang seperti biasa. Tidak pernah istimewa bagi Satrio. Langit masih abu-abu ketika ia mendorong gerobak tuanya keluar dari gang sempit. Roda gerobak berderit pelan, seolah ikut mengeluh bersama tubuhnya yang lelah. Bau sampah, tanah basah, dan sisa makanan menyatu dengan udara pagi kota. Setiap hari, rutenya sama. Pasar tradisional, deretan warung, lalu tumpukan sampah di belakang bangunan tua. Tangannya bergerak cepat memilah botol plastik, kardus, dan logam bekas. Ia hafal betul mana yang masih bernilai dan mana yang harus ditinggalkan. Orang-orang berlalu lalang tanpa menoleh. Sebagian menutup hidung, sebagian memandang dengan tatapan rendah. Satrio sudah terbiasa. Ia menunduk, bukan karena malu, tapi karena hidup menuntutnya terus berjalan. Bajunya lusuh, penuh noda yang tak pernah benar-benar hilang. Wajahnya keras, terbentuk oleh panas matahari dan hujan yang terlalu sering menyentuh kulitnya. Namun di balik tatapan kosong itu, ada sesuatu yang ia simpan rapat-rapat. Sesuatu yang tidak boleh keluar di siang hari. Saat matahari mulai naik, keringat membasahi punggungnya. Tangannya gemetar menahan lelah. Tapi ia tetap bekerja. Dalam pikirannya hanya ada satu tujuan: bertahan sampai malam. Menjelang siang, ia duduk sejenak di pinggir pasar. Segelas air murah ia teguk perlahan. Di sakunya, uang receh berbunyi pelan. Tidak banyak, tapi cukup untuk makan sederhana. Cukup untuk hidup satu hari lagi. Tak ada yang tahu, setiap kali ia memulung, ingatannya selalu kembali pada masa yang jauh berbeda. Masa ketika tangannya bersih. Masa ketika hidup terasa lurus dan jelas. Masa yang kini terasa seperti mimpi. Sore hari, gerobaknya penuh setengah. Tidak ideal, tapi cukup. Ia mendorongnya pulang melewati jalanan yang mulai ramai. Di tengah keramaian itu, Satrio justru terasa semakin sendirian. Saat matahari tenggelam, ia sampai di kamar sempit yang nyaris tak layak disebut rumah. Pintu kayu tua ia tutup perlahan. Suara kota perlahan menjauh. Di dalam ruangan gelap itu, Satrio duduk di lantai. Gerobak, sampah, dan siang yang melelahkan telah berlalu. Kini hanya tersisa dirinya, dan sesuatu yang selalu menunggu. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku bajunya. Tangannya berhenti bergerak. Napasnya berat. Tatapannya berubah. Malam baru saja dimulai. Benda kecil itu tergeletak di telapak tangan Satrio. Sebuah foto lama yang warnanya mulai pudar. Sudutnya robek, permukaannya kusam. Namun ia menjaganya seperti harta paling berharga. Cahaya lampu redup membuat wajah di foto itu samar. Tapi Satrio hafal setiap garisnya. Ia menatapnya lama. Dadanya terasa sesak. Tangannya bergetar pelan. Di siang hari, ia bisa kuat. Ia bisa diam saat dihina. Ia bisa tersenyum tipis saat dipandang rendah. Namun malam selalu jujur. Malam tidak pernah memberinya kesempatan untuk berpura-pura. Satrio merebahkan punggungnya ke dinding. Nafasnya berat. Ingatannya kembali berlari ke masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Suara pasar, bau sampah, dan terik matahari tadi siang perlahan menghilang, tergantikan oleh kenangan yang lebih tajam dari rasa lapar. Dulu, hidupnya tidak seperti ini. Dulu, ia pulang membawa cerita, bukan kelelahan. Dulu, ia masih punya alasan untuk tersenyum tanpa memaksa.
Air mata pertama jatuh tanpa suara. Lalu yang kedua. Lalu tak terbendung. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, tertahan, seperti orang yang terlalu lama menahan sakit. Tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang datang. Hanya tembok kusam dan lantai dingin yang menjadi saksi. Dalam isaknya, nama Allah terucap lirih. Bukan sebagai tuntutan, tapi sebagai pegangan terakhir. Ia tahu hidupnya berada di titik yang rapuh. Satu langkah saja bisa membuatnya jatuh lebih dalam. Di luar, suara motor lewat silih berganti. Kota tetap hidup, seolah tidak peduli pada satu jiwa yang sedang hancur di dalam kamar sempit itu. Satrio bangkit perlahan. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan. Wajahnya kembali keras, tapi matanya merah. Ia menyimpan foto itu kembali ke saku, tepat di dekat dadanya. Tempat paling aman yang ia miliki. Ia berdiri, menatap pintu yang tertutup rapat. Malam masih panjang. Esok pagi ia akan kembali mendorong gerobak. Rutinitas itu tidak akan berubah. Namun malam ini berbeda. Ada sesuatu yang terasa berat. Ada perasaan tak biasa yang menekan dadanya. Seolah hidup sedang menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang tidak ia duga. Sesuatu yang akan menguji sisa kekuatannya. Satrio mematikan lampu. Gelap menyelimuti ruangan. Dan di dalam gelap itu, takdir mulai bergerak pelan. Pagi berikutnya datang bersama hujan. Gerimis jatuh sejak subuh, membasahi jalanan dan atap seng di gang sempit tempat Satrio tinggal. Ia menarik napas panjang sebelum mendorong gerobaknya keluar. Hujan atau tidak, hidupnya tetap harus berjalan. Pasar terlihat lebih suram dari biasanya. Tanah becek, bau sampah semakin tajam. Satrio berjalan pelan, berhati-hati agar gerobaknya tidak tergelincir. Tangannya dingin, bajunya cepat basah, namun ia terus memulung. Botol, plastik, kardus, semua ia kumpulkan dengan sabar. Beberapa pedagang menutup lapak lebih cepat. Sebagian mengusirnya dengan isyarat kasar. Satrio hanya mengangguk kecil dan berpindah tempat. Ia sudah terlalu lelah untuk membalas. Saat hujan makin deras, ia berteduh di sudut pasar. Dari sana, ia melihat orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan urusan masing-masing. Di tengah keramaian itu, Satrio merasa seperti bayangan. Tiba-tiba, sebuah kantong plastik jatuh tak jauh darinya. Isinya berhamburan ke tanah basah. Satrio refleks berdiri dan membantu memungutinya. Tangannya bergerak cepat, terbiasa memungut apapun dari tanah. Saat ia menyerahkan kantong itu, tatapan mereka bertemu. Tatapan itu berbeda. Tidak ada jijik, tidak ada rasa terganggu. Hanya diam sesaat yang terasa aneh bagi Satrio. Ia menunduk dan kembali ke gerobaknya tanpa berkata apa-apa. Namun sejak kejadian kecil itu, perasaannya berubah. Ada kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah sesuatu baru saja lewat, meninggalkan jejak halus di pikirannya. Hujan mulai reda menjelang siang. Satrio melanjutkan pekerjaannya. Gerobaknya semakin berat, tubuhnya semakin lelah. Tapi pikirannya tidak lagi kosong seperti biasanya. Ia beberapa kali menoleh ke arah yang sama. Tidak tahu mengapa. Sore hari, saat pasar hampir sepi, ia menghitung hasilnya. Tidak banyak, namun ada rasa aneh yang ikut pulang bersamanya. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Malam itu, di kamar sempitnya, Satrio duduk terdiam. Ia tidak langsung mengeluarkan foto dari sakunya. Tangannya berhenti di udara. Pikirannya kembali pada tatapan pagi tadi. Ia menggeleng pelan. Tidak ingin berharap. Tidak berani menebak. Di luar, hujan turun kembali, lebih pelan. Suaranya mengetuk atap seng, seperti bisikan yang tak jelas maknanya. Satrio memejamkan mata. Ia tidak tahu, hari ini hanyalah awal. Dan hujan pagi tadi bukan sekadar hujan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat.
Satrio kembali ke rutinitasnya. Pagi, pasar, sampah, lalu pulang menjelang malam. Namun ada sesuatu yang berubah. Langkahnya terasa lebih berat. Seolah pikirannya memikul beban baru yang tidak kasat mata. Setiap kali ia tiba di pasar, matanya tanpa sadar mencari satu arah yang sama. Ia sendiri tidak mengerti mengapa. Tidak ada janji, tidak ada harapan. Hanya rasa penasaran yang terus mengganggu ketenangannya. Suatu siang, panas matahari menyengat lebih keras dari biasanya. Keringat mengalir di wajahnya. Satrio membungkuk mengambil botol plastik, lalu berdiri perlahan. Di kejauhan, ia kembali melihat sosok itu. Jarak mereka tidak dekat, namun cukup untuk membuat jantung Satrio berdetak lebih cepat. Ia berhenti sejenak, lalu berpura-pura sibuk dengan gerobaknya. Ada rasa canggung yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Ia memilih menjauh, bukan karena benci, tapi karena takut. Takut berharap pada sesuatu yang tidak pantas ia miliki. Hidupnya sudah terlalu berantakan untuk menambah beban baru. Ia hanya seorang pemulung, dan ia tahu batasnya. Sore itu, langit kembali mendung. Angin membawa debu dan aroma pasar yang semakin kuat. Satrio mendorong gerobaknya pulang dengan pikiran kacau. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Di kamar sempitnya, ia duduk lama tanpa bergerak. Foto di sakunya terasa seperti beban. Ia mengeluarkannya, menatap wajah yang selalu menemaninya dalam sepi. Air matanya jatuh lagi, bukan karena masa lalu, tapi karena masa kini yang mulai menggoyahkan hatinya. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan sempit. Nafasnya berat. Di dalam dadanya, dua perasaan bertarung. Bertahan seperti biasa atau membuka diri pada sesuatu yang tidak pasti. Malam semakin larut. Suara kota semakin jauh. Satrio duduk kembali di lantai. Tangannya mengepal. Ia menunduk lama, seolah sedang memohon kekuatan pada Allah tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa takut pada hari esok. Bukan karena lapar, bukan karena lelah, tapi karena kemungkinan. Pagi itu pasar lebih ramai dari biasanya. Satrio datang lebih awal, berharap pekerjaannya cepat selesai. Ia ingin pikirannya kembali kosong, seperti sebelum semuanya terasa rumit. Ia menunduk, fokus memilah sampah. Botol demi botol masuk ke karung. Kardus ia lipat rapi. Gerobaknya perlahan terisi. Keringat kembali mengalir. Tapi kali ini bukan hanya karena panas. Di tengah keramaian, sebuah suara memanggilnya. Pelan, hampir ragu. Satrio menoleh. Tubuhnya menegang. Sosok itu berdiri beberapa langkah darinya. Tatapannya sama seperti sebelumnya. Tenang, tidak menghakimi. Untuk sesaat, Satrio lupa caranya berbicara. Ia hanya mengangguk kecil. Tidak tahu harus berkata apa. Suara pasar terasa menjauh. Orang-orang berlalu lalang. Tapi bagi Satrio, waktu seperti berhenti. Ada perasaan asing yang membuat dadanya bergetar. Percakapan singkat terjadi. Kata-kata sederhana. Tidak penting. Namun bagi Satrio, setiap kata terasa berat dan berarti. Ia menjawab sekenanya, berusaha menutupi kegugupannya. Ketika percakapan itu berakhir, sosok tersebut pergi perlahan. Tidak ada janji, tidak ada permintaan. Hanya senyum tipis yang tertinggal. Satrio berdiri lama setelah itu. Tangannya berhenti bekerja. Gerobaknya terabaikan. Pikirannya penuh oleh satu hal. Mengapa orang itu berbicara padanya? Mengapa nada suaranya berbeda? Mengapa hatinya terasa hangat sekaligus takut? Sore hari, ia pulang dengan langkah gontai. Di kamar sempitnya, ia duduk termenung. Foto lama kembali ia keluarkan. Namun malam ini, ia tidak menangis sekeras biasanya. Ada kebingungan yang lebih besar dari kesedihan. Ada cahaya kecil yang membuatnya ragu. Satrio memejamkan mata.
Ia tahu, pertemuan tadi bukan kebetulan, dan hidupnya mulai bergerak ke arah yang tidak ia rencanakan. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Satrio terbangun sebelum alarm usangnya berbunyi. Ia duduk di tepi lantai, menatap gerobak di sudut ruangan. Pikirannya masih dipenuhi percakapan singkat kemarin. Ia berangkat lebih awal. Jalanan masih lengang. Udara dingin menusuk kulitnya. Namun dadanya terasa hangat oleh kegelisahan yang sulit dijelaskan. Setiap langkah menuju pasar terasa seperti menunggu sesuatu. Saat tiba, pasar belum terlalu ramai. Satrio mulai bekerja seperti biasa. Ia membungkuk, memilah sampah, mengikat karung, lalu mendorong gerobak perlahan. Ia berusaha fokus, namun telinganya terus siaga, seolah menunggu suara yang sama. Menjelang siang, suara itu benar-benar datang. Pelan, namun jelas memanggil namanya. Satrio menoleh. Jantungnya berdetak cepat. Sosok itu berdiri di dekatnya, membawa kantong kecil. Wajahnya tenang, namun tatapannya serius. Ada sesuatu yang berbeda hari ini. Percakapan mereka lebih lama dari sebelumnya. Kata-kata sederhana berubah menjadi kalimat yang membuat Satrio terdiam. Sebuah penawaran disampaikan. Bukan belas kasihan, bukan sedekah. Sebuah kesempatan kecil untuk membantu pekerjaan ringan di sebuah tempat sederhana di dekat pasar. Satrio kaku. Tangannya menggenggam pegangan gerobak lebih erat. Pikirannya dipenuhi keraguan. Ia terbiasa ditolak, bukan ditawari kesempatan. Baginya, kebaikan sering terasa seperti jebakan yang tak terlihat. Ia tidak langsung menjawab. Napasnya berat, matanya menunduk. Dalam hatinya, ada suara yang berkata untuk mencoba. Namun ada juga bayangan masa lalu yang mengingatkannya pada kegagalan yang pernah menghancurkan hidupnya. Hujan tipis turun tiba-tiba. Tetesannya jatuh di wajahnya, bercampur dengan keringat. Suasana pasar menjadi samar. Percakapan itu berakhir tanpa keputusan. Sosok itu pergi dengan langkah tenang, meninggalkan Satrio sendirian bersama pikirannya. Sore hari, gerobaknya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena isi karung, tapi karena beban di kepalanya. Ia pulang dengan langkah lambat, hampir terseret. Di kamar sempitnya, ia duduk diam lama. Foto lama ia keluarkan, namun kali ini ia tidak langsung menangis. Ia hanya menatapnya, seolah meminta jawaban yang tidak pernah datang. Malam semakin dalam, pikirannya berputar tanpa henti. Kesempatan itu kecil, namun baginya, keputusan sekecil apapun bisa mengubah segalanya. Dan Satrio belum tahu apakah ia cukup berani untuk mengambil langkah pertama. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Satrio berbaring di lantai tipis beralaskan kain lusuh. Matanya terbuka, menatap langit-langit kamar yang dipenuhi bercak hitam. Suara jam dinding tua berdetak pelan, memecah keheningan. Pikirannya tidak mau diam. Setiap detik, bayangan percakapan siang tadi muncul kembali. Kata-kata sederhana itu berulang-ulang, seperti gema yang tidak mau pergi. Ia bangkit dan duduk. Nafasnya berat. Tangannya meremas kain di pangkuannya. Hatinya bergejolak antara ingin mencoba dan takut kehilangan sedikit ketenangan yang tersisa. Ia berdiri, berjalan pelan menuju pintu, lalu kembali duduk. Gerobak tua di sudut ruangan terlihat diam, setia menunggunya setiap pagi. Benda itu telah menjadi saksi hidupnya selama bertahun-tahun. Satrio memejamkan mata. Nama Allah terucap lirih dari bibirnya. Bukan doa panjang, hanya permohonan sederhana agar hatinya tidak salah melangkah. Foto lama kembali ia keluarkan. Cahaya lampu temaram membuat wajah di foto itu semakin samar. Air matanya jatuh pelan, satu demi satu. Tangisnya tertahan, seperti orang yang takut suaranya terdengar oleh dunia. Ia teringat janji lama yang pernah ia buat pada dirinya sendiri. Janji untuk tidak lagi berharap terlalu tinggi. Janji yang kini terasa rapuh. Malam terus berjalan.
Suara azan subuh dari kejauhan akhirnya terdengar. Langit perlahan berubah warna. Satrio menghela napas panjang. Ia berdiri, menyeka wajahnya, dan untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa harus memilih. Keputusan itu belum ia ucapkan pada siapapun. Namun di dalam hatinya, sesuatu mulai mengeras. Sesuatu yang mungkin akan membawanya keluar dari kegelapan atau justru menenggelamkannya lebih dalam. Pagi telah tiba, dan hari ini tidak akan sama seperti kemarin. Pagi itu Satrio berdiri lebih lama di depan pintu kamarnya. Tangannya menggenggam erat pegangan gerobak. Nafasnya berat, seolah setiap tarikan udara menguji keberaniannya. Jalanan di luar masih sepi, tapi dadanya sudah ramai oleh keraguan. Ia akhirnya melangkah. Gerobak tetap ia dorong, namun arah langkahnya sedikit berbeda dari biasanya. Pasar masih menjadi tujuan, tapi ada tempat lain yang menunggunya hari ini. Di tengah hiruk-pikuk pasar, Satrio melihat sosok itu kembali. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kata-kata, hanya anggukan kecil yang terasa seperti persetujuan diam-diam. Satrio mengikuti langkahnya. Setiap langkah terasa asing. Tangannya berkeringat. Jantungnya berdetak cepat. Ia merasa seperti orang yang baru belajar berjalan lagi. Tempat itu sederhana. Tidak besar. Tidak mewah. Hanya ruang kecil dengan aktivitas yang tenang. Satrio berdiri kaku, menunggu instruksi. Tubuhnya menegang, takut melakukan kesalahan. Pekerjaan yang diberikan ringan. Mengangkat, membersihkan, merapikan. Hal-hal yang pernah ia lakukan di masa lalu. Tangannya bergerak ragu, namun perlahan menemukan iramanya. Waktu berjalan lebih cepat dari yang ia duga. Tidak ada teriakan, tidak ada hinaan. Hanya suara aktivitas sederhana yang terasa asing namun menenangkan. Saat pekerjaan selesai, Satrio berdiri terpaku. Ia tidak tahu harus berkata apa. Perasaan di dadanya bercampur antara lega dan takut. Ketika ia melangkah pergi, matanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena sesuatu di dalam dirinya bergerak. Sesuatu yang sudah lama mati. Sore hari, ia kembali ke kamarnya. Gerobak masih ada di sudut ruangan. Namun hari ini, benda itu tidak lagi terasa seperti satu-satunya jalan hidupnya. Satrio duduk di lantai. Tangannya bergetar ringan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum orang yang baru saja berani melangkah. Dan di dalam hatinya, ia tahu, langkah kecil hari ini akan membawa konsekuensi besar. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Satrio tetap memulung di pagi hari, namun kini ada tujuan lain yang menunggunya. Setiap kali langkahnya menuju tempat itu, jantungnya berdetak lebih tenang dari sebelumnya. Pekerjaan sederhana itu terus ia jalani. Tidak selalu mudah, tidak selalu lancar, tapi ada rasa dihargai yang tidak pernah ia rasakan selama ini. Setiap keringat yang jatuh terasa berbeda. Bukan sekadar bertahan, tapi bergerak. Di sela kesibukan, pikirannya sering melayang. Ia teringat hidup yang pernah ia miliki. Namun kali ini, kenangan itu tidak lagi melukai. Ia mulai melihat masa lalu sebagai bagian dari perjalanan, bukan hukuman. Sore hari, ia masih mendorong gerobaknya pulang, namun langkahnya lebih ringan. Punggungnya masih lelah, tapi hatinya tidak lagi sepenuhnya kosong. Di kamar sempitnya, Satrio duduk memandangi foto lama. Malam ini, air mata tidak jatuh. Ia menyimpannya kembali dengan hati-hati. Foto itu tidak lagi menjadi luka terbuka, melainkan pengingat. Ia mulai merapikan hidupnya perlahan. Bajunya dicuci lebih bersih. Wajahnya ia basuh lebih sering. Hal kecil yang dulu terasa sia-sia, kini terasa penting. Namun di balik perubahan itu, ada kegelisahan yang belum hilang. Ia tahu, hidup tidak pernah memberi hadiah tanpa ujian.
Setiap harapan selalu diikuti bayangan kehilangan. Suatu sore, saat ia hendak pulang, suasana pasar terasa berbeda. Udara lebih tegang. Orang-orang bergerak cepat. Ada bisik-bisik yang membuatnya berhenti melangkah. Satrio menoleh. Gerobaknya berdiri tak jauh darinya. Dan di saat itu, firasat buruk mulai merayap pelan di dadanya. Satrio berdiri kaku. Matanya menatap kosong ke arah tempat biasa ia memarkir gerobak. Dadanya mendadak sesak. Langkahnya mendekat dengan tergesa, berharap penglihatannya keliru. Namun kenyataan tidak berubah. Gerobak itu tidak ada. Tangannya gemetar. Nafasnya terengah. Gerobak tua itu bukan sekadar alat kerja. Itu adalah hidupnya. Satu-satunya pegangan jika semua kembali runtuh. Ia berlari menyusuri pasar. Menoleh ke setiap sudut. Memanggil tanpa suara. Namun yang ia temukan hanya tatapan acuh dan bahu yang diangkat. Sore itu, Satrio pulang dengan tangan kosong. Langkahnya gontai. Di kamar sempitnya, ia duduk terdiam. Malam datang tanpa ampun. Tangisnya pecah lebih keras dari biasanya. Malam itu Satrio tidak tidur. Ia duduk bersandar di dinding, menatap lantai. Foto lama tergenggam erat di tangannya. Air matanya jatuh membasahi foto itu. Nama Allah terucap lirih berulang kali. Bukan sebagai tuntutan, tapi sebagai sandaran terakhir. Tanpa gerobak, ia tidak tahu harus bertahan bagaimana. Pekerjaan kecil yang baru ia jalani belum cukup. Ketakutan lama kembali menghantam dadanya. Di saat paling rapuh itu, ia merasa kembali menjadi manusia yang gagal. Pagi datang dengan langit kelabu. Satrio berdiri lama di depan pintu. Ia tahu, hari ini ia harus memilih. Bertahan dengan sisa harapan atau menyerah pada keadaan. Ia melangkah pergi tanpa gerobak. Langkahnya berat, namun tekadnya mengeras. Ia menuju tempat kerja kecil itu, membawa kejujuran yang selama ini ia simpan. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semuanya. Tentang hidupnya, tentang gerobak, tentang ketakutannya kehilangan segalanya. Kata-katanya terputus oleh tangis. Kepalanya tertunduk dalam. Tidak ada makian, tidak ada cibiran. Hanya keheningan yang menenangkan. Satrio menunggu dengan jantung berdebar. Ia diberi kesempatan. Bukan belas kasihan. Bukan janji kosong. Kesempatan untuk bertahan. Meski dari titik terendah, Satrio mengangguk pelan. Dadanya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian menghadapi hidup. Hari-hari berlalu. Satrio menjalani hidup tanpa gerobak. Tangannya tetap bekerja. Tubuhnya tetap lelah. Namun hatinya tidak lagi kosong. Ia belajar menerima kehilangan. Belajar berdiri tanpa sandaran lama. Setiap malam, ia masih memandangi foto lama, tapi kini dengan tatapan yang lebih tenang. Air mata masih jatuh, namun tidak lagi menghancurkan. Malam itu Satrio duduk sendirian di kamar sempitnya. Lampu temaram menyinari wajahnya. Ia menarik napas panjang, lalu menghela perlahan. Tangis pelan keluar dari dadanya. Bukan tangis putus asa, melainkan tangis pelepasan. Ia menyeka wajahnya, menatap langit-langit. Nama Allah terucap lirih, penuh pasrah. Di balik hidup yang keras, Satrio masih berdiri, masih bertahan, masih berjalan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa rasa takut. Kisah Satrio mengajarkan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada masa ketika seseorang jatuh sangat dalam, kehilangan segalanya, bahkan kehilangan harapan. Namun selama masih mau bertahan, bekerja jujur, dan bersandar kepada Allah, selalu ada jalan yang perlahan terbuka. Tidak semua pertolongan datang dalam bentuk keajaiban besar. Terkadang ia hadir melalui langkah kecil, keberanian sederhana, dan hati yang tidak menyerah. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir.
Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap manusia memiliki luka yang tidak terlihat, dan setiap perjuangan sekecil apapun tetap memiliki nilai. Jangan pernah meremehkan seseorang dari penampilannya, karena bisa jadi ia sedang berjuang lebih keras dari yang kita bayangkan. Terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah meluangkan waktu untuk menonton dan mendengarkan cerita ini. Semoga kebaikan selalu menyertai langkah kalian, dilapangkan rezekinya, dikuatkan hatinya, dan diberkahi hidupnya oleh Allah.